Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa siswa Minar semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, siswa Minar semuanya akan masuk ke tema yang baru. Jadi, semangat belajar ya semuanya. Nah, berkaitan dengan tema yang baru kali ini, sebenarnya ini tema yang cukup bagus dan nanti akan sebenarnya menyenangkan sekali karena tema yang baru ini berkaitan dengan humor ya. Jadi kalau siswa Minar semuanya nanti mencermati dengan baik video pembelajaran kali ini, semoga saja bisa terhibur dan juga menambah pengetahuan baru. Baik, semangat belajar siswa Minar semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang baru ini adalah menyampaikan ide melalui anekdot. Ya, masih bersama saya Andrian Kristanto. Nah, kita lanjut ya. Baik, sebelum lanjut, seperti biasa, Pak Andrian mengingatkan pada sobat semuanya, ayo dukung channel Pak Andrian dengan cara subscribe, kemudian komen sebanyak-banyaknya, dan juga share pada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama seperti siswa pintar semua. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajarannya, seperti biasa, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa pintar semuanya nanti akan memahami apa yang dimaksud dengan anekdot. Kemudian, memahami ciri-ciri teks anekdot. Dan juga nanti siswa pintar semuanya akan diberikan materi tentang fungsi dan tujuan kenapa sih anekdot itu ada, seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk kepada materi pembelajarannya. Sebenarnya anekdot ini kita lihat hakikatnya ya. Jadi sebenarnya anekdot ini hampir sama atau bahkan sama kalau menurut saya dengan kalau kalian sudah pernah menyaksikan seperti ada stand up comedy ya, itu merupakan anekdot ya. Karena apa? Jadi teks anekdot ini merupakan teks singkat yang berisi tentang kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi atau hal lain yang dibalut dengan guyonan atau humor. Nah, di sini ada kata-kata kritikan ya. Ada kritik yang disampaikan secara guyonan atau humor ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian mencermati seperti yang tadi saya sampaikan, adanya stand up comedy itu sebenarnya kalau menurut saya itu merupakan anekdot ya, karena banyak lawakan-lawakan atau guyonannya itu ya, atau konten materinya yang disampaikan oleh para komika itu berkaitan dengan kritikan sosial ataupun kritikan kepada politik ataupun ekonomi atau yang lainnya. Jadi guyonan yang di dalamnya itu mengandung adanya kritikan atau hal-hal kritis yang disampaikan oleh para penulis ataupun itu tadi ya komika tentang adanya politik ataupun sosial ataupun ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kejadian-kejadian sosial seperti itu ya. Nah, ini lebih dalam lagi, teks anekdot sering dijumpai dalam bentuk percakapan ataupun dialog atau gambar cerita ya. Pada umumnya teks anekdot ini bermaksud untuk menghibur ya, sebenarnya ini menghibur seperti itu ya, karena adanya humor di dalamnya ya. Oleh karena itu, teks anekdot juga memiliki pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Jadi, sekali lagi, kalau kalian mendapati adanya sebuah teks, kemudian di dalamnya itu mengandung adanya humor, tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah kritikan, itu bisa termasuk ke dalam anekdot seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi teman-teman siswa pintar semuanya sudah mengetahui hakikatnya, kita lihat ciri-cirinya ya, sehingga nanti ketika kalian mendapatinya ada karakteristik yang hampir sama seperti yang saya sampaikan, itu merupakan teks anekdot ya. Yang pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis ya. Jadi di sini maksudnya teks anekdot ini pada dasarnya adalah cerita yang cerita yang fiksi
ya, atau rekaan seperti itu sebenarnya berangkat dari suatu hal yang nyata tetapi direka kembali atau disampaikan kembali dengan percakapan yang singkat dengan berdasarkan realita yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua, teks anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, atau konyol. Jadi maksudnya nanti ketika ini disampaikan atau dibacakan atau dibaca seperti itu, nanti akan menimbulkan sesuatu yang membuat pembacanya itu tertawa seperti itu ya. Bahkan bisa sampai jengkel seperti itu karena disampaikan dengan cara yang humor. Kemudian yang ketiga, isinya itu menyindir tetapi secara tidak langsung. Ini maksud dari kritikan ya. Ini dimaksud dengan kritikan. Kemudian yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Jadi seperti halnya cerita pada umumnya, pasti di situ akan mengandung adanya pelakunya, kemudian ada tempatnya, dan juga rangkaian peristiwa yang disampaikan, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya di bagian akhir. Nah, ini keempat ciri teks anekdot. Jadi yang pertama tadi itu pada dasarnya adalah cerita yang nyata tapi disampaikan kembali sehingga ini merupakan sifatnya fiksi. Kemudian yang kedua bersifat seperti tadi yaitu humor. Kemudian yang ketiga ini bersifatnya kritikan dan di dalamnya mengandung adanya tokoh, peristiwa dan rangkaian peristiwa ya, atau juga adanya pelajaran di sana dan juga adanya nasihat seperti itu. Nah, kalau sobat semuanya masih kurang jelas, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab dengan cara yang cepat seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, adapun ciri khususnya ini ya. Jadi kalau ciri tadi adalah ciri umumnya, di sini saya sampaikan ada ciri khususnya sehingga nanti siswa pintar semuanya akan lebih paham. Adapun ciri khusus yang kiranya harus kalian ketahui yaitu tokohnya merupakan figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, nah ini tadi saya sampaikan ya, adanya politikus, mungkin adanya selebriti, ataupun adanya orang-orang lain yang biasanya ini dikenal oleh khalayak banyak seperti itu ya. Bahkan sekarang ada saja tokoh di dalam teks anekdot ini merupakan pencitraan atau suatu pekerjaan tertentu seperti polisi, tentara dan sebagainya seperti itu ya. Ini ya. Kalau sebenarnya semuanya sudah membaca buku bahasa Indonesia pasti di sana akan mendapatnya ada polisi ya, yaitu tentang kasus KUHP seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke fungsi dari anekdot ya. Kita lihat adanya fungsi primer. Di sini maksudnya adalah teks anekdot sebagai sarana wahana atau ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Jadi maksudnya ini menyampaikan bahwa adanya hal yang tidak puas, bahkan sampai membuat jengkel ataupun marah seperti itu, sehingga si penulis atau tadi yang kita singgung adanya komika ini membuat sebuah kritikan yang disampaikan dengan cara humor seperti itu. Contoh, ada kebijakan pemerintah tentang kenaikan iuran BPJS seperti itu ya. Nah, ini membuat masyarakat itu merasa tidak puas ataupun merasa jengkel, ataupun yang mungkin tidak memiliki biaya itu akan marah seperti itu, kemudian menyampaikan suatu kritikan ya tentang kebijakan pemerintah ini, tetapi disampaikan dengan cara yang humor seperti itu. Ataupun yang sekarang sedang marak terjadi yaitu pandemi corona seperti itu ya. Nah, ini karena mungkin tidak kunjung usai membuat adanya ketidakpuasan tentang kenapa sih kok corona seperti ini tidak kunjung usai seperti itu, sehingga nanti akan disampaikan secara humor tetapi itu merupakan sebuah kritikan seperti itu ya. Kemudian fungsi sekundernya itu apa? Jadi fungsi sekunder itu adalah bahan hiburan gitu ya, karena tadi humor ya. Jadi ini merupakan bahan hiburan, analogi ataupun contoh dalam menjelaskan suatu penarik perhatian dan sebagainya ya. Jadi karena fungsi primernya itu sebenarnya adalah karena ingin membuat kritikan, kalau fungsi sekundernya itu adalah itu tadi karena disampaikan secara humor atau lelucon sehingga membuat adanya hiburan gitu ya, hiburan
yang di dalamnya mengandung adanya kritikan, seperti itu. Itulah fungsi dari teks anekdot ya, baik secara primer maupun sekunder. Sekali lagi, kalau primer itu maksudnya adalah membuat sebuah kritikan karena ketidakpuasan, kejengkelan, bahkan kemarahan gitu ya. Dan kalau sekunder itu tadi hiburan semata ya, karena dibalut dengan humor atau lelucon. Kita lihat kalau tadi ini adalah fungsi, tujuannya seperti apa. Jadi tujuan yang pertama itu menyampaikan kritik secara tidak langsung ya. Tadi ini hampir sama ya. Ini penjelasan lebih rinci lagi. Jadi menyampaikan secara kritik ya. Kritikan yang disampaikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik ataupun lingkungan dan sosial, gitu ya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, membangkitkan atau menggerakkan tawa untuk menghibur pembaca. Nah ini ya. Jadi maksudnya adalah kalau tadi yang pertama itu membuat kritik, kemudian yang kedua pasti adanya hiburan seperti itu. Dan yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, ya, untuk melukiskan suatu sifat dengan cara yang lebih ringan seperti itu. Jadi sebenarnya pengungkapan sebuah realita yang ada, tetapi ini diceritakan secara humor dan di dalamnya mengandung adanya kritikan seperti itu. Tujuannya ada 3 ya. Yang pertama menyampaikan kritikan, kedua membangkitkan sebuah gairah, kemudian mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Pada suatu hari, Tono dan Bima pulang bersama seusai sekolah. Di jalan mereka mengobrol dengan asik. Tono bercerita tentang kejadian yang dilihatnya semalam. Bim, tadi malam aku melihat ada yang dimutilasi di belakang rumah Pak Taryo. Bima terkejut ini mendengarnya. Yang benar kamu, Ton? Iya benar, aku tidak bohong, jawab Tono dengan wajah serius. Kenapa tidak kau tolongin? Kan kasihan, tanya Bima. Nanti kalau aku tolong, aku malah dikira orang gila. Kenapa begitu? Kan kamu baik menolong orang, jelas Bima tampak bingung. Selanjutnya, orang apa? Iya, orang yang dimutilasi itu loh, jelas Bima yang dia semakin bingung gitu ya. Tono tertawa terbahak-bahak gitu ya. Yang dimutilasi itu bukan orang, Bim. Bima kebingungan. Terus kalau bukan orang, apa dong? Ayam, Bim. Semalam aku lihat Pak Taro yang tukang ayam potong gitu, kata Tono semakin tertawa ini ya. Kamu bilang dong kalau Pak Taro sedang potong ayam, pakai kata mutilasi segala, kata Bima kesal karena dikerjai. Nah ini sebenarnya suatu hal yang menimbulkan adanya humor seperti itu ya. Ini merupakan kritik bagi orang-orang yang jika mendengar sesuatu itu langsung dicerna secara mentah-mentah ya. Padahal mutilasi di sini maksudnya itu adalah memotong ayam. Tapi kalau orang yang mendengar kata-kata mutilasi pasti langsung menuju kepada orang yang matinya itu tidak wajar atau tewasnya itu tidak wajar dengan cara dipotong-potong seperti itu. Jadi sebuah kritikan bagi orang-orang yang menerima informasi itu dengan cara yang apa adanya, tidak dicari tahu kebenarannya itu tuh seperti apa, seperti itu. Inilah anekdot ya. Baik sobat pintar semuanya, kita masuk kepada sesi terakhir ini, atau video terakhir ini. Jadi kalau sobat pintar semuanya masih merasa kurang jelas bagi tekan itu seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab dengan cara yang cepat seperti itu ya. Selalu saya mengingatkan pada siswa pintar semuanya, ayo dukung channel Pak Andrian ini, sehingga nanti Pak Andrian akan selalu memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pembelajaran daring bahasa Indonesia ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita masih di dalam teks anekdot, kemudian kita akan cari tahu struktur dan kebahasaannya seperti itu ya. Nah, terima kasih bagi sobat pintar semuanya yang sudah menonton video Pak Andrian ini dengan cara yang tidak skip seperti itu ya. Masih semangat belajar, dan Pak Andrian sudah mengingatkan kepada sobat pintar semuanya, mari dukung Pak Andrian, subscribe channel Pak Andrian, dan juga
Pak Anies mengingatkan kepada kalian bahwa ayo ikuti protokol-protokol kesehatan dari pemerintah, tetap jaga jarak, ya, tetap jaga kesehatan, dan semangat terus untuk belajar seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.